Assalamualaikum, Sholih dan Sholihahnya kelas 4 SD Baitur Rahman. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian beserta ayah dan bunda sehat selalu ya. Oh iya, sebelum kalian memulai pembelajaran, kalian harus sudah sholat duha dan murojaah terlebih dahulu ya. Dan jangan lupa juga sebelum kalian memulai pembelajaran, kalian harus sudah membaca materinya agar kalian lebih mudah memahami apa yang Kak Indah jelaskan. Nah, hari ini kita akan belajar tematik tema 5, subtema 2, pembelajaran 5 dan 6. Untuk itu, sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, karena sudah membaca doa, sekarang kita akan membahas materi IPS tentang sikap kepahlawanan dan pengaruhnya bagi masyarakat. Silakan anak-anak dibuka bukunya halaman 109. Nah, anak-anak, kita itu memiliki banyak sekali tokoh nasional yang telah berjasa dan memberikan pengaruh pada masyarakat, seperti Insinyur Soekarno dan Raden Ajeng Kartini. Kita akan membahas dan berkenalan dengan satu-satu tokohnya ya. Yang pertama, kita akan berkenalan dengan Insinyur Soekarno. Insinyur Soekarno ini terkenal dengan julukannya yaitu Bapak Proklamasi Indonesia. Insinyur Soekarno ini adalah tokoh nasional yang mengusulkan dasar negara Indonesia yang sekarang kita kenal dengan nama Pancasila. Nah, selain mengusulkan dasar negara Indonesia, Insinyur Soekarno juga merupakan salah satu tokoh yang memproklamasikan kemerdekaan bangsa Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Sehingga Insinyur Soekarno itu dikenal sebagai Bapak Proklamator Indonesia. Nah, Insinyur Soekarno itu memproklamasikan kemerdekaan tidak sendiri anak-anak. Beliau bersama dengan Muhammad Hatta. Dan Insinyur Soekarno merupakan seorang orator yang karismatik dan cerdas. Ketika ia berpidato, Insinyur Soekarno bisa menggetarkan hati pendengarnya. Dan Soekarno atau yang lebih akrab dipanggil Bung Karno menjadi tokoh penting, tidak hanya di Indonesia tetapi juga di dunia internasional. Selanjutnya yaitu kita akan berkenalan dengan Raden Ajeng Kartini. Raden Ajeng Kartini adalah tokoh nasional yang memperjuangkan kesetaraan hak untuk perempuan di Indonesia. Perjuangan Raden Ajeng Kartini telah mengubah pola pikir masyarakat Indonesia tentang kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Nah, Raden Ajeng Kartini ini aktif menuliskan surat-surat kepada teman-temannya di Belanda. Isi suratnya menceritakan tentang kisahnya selama ini dan rasa ketertarikannya kepada kesetaraan antara laki-laki dan perempuan di luar negeri. Dan surat-suratnya Kartini itu dibukukan dan diberi judul dengan Habis Gelap Terbitlah Terang. Dan Raden Ajeng Kartini ini mendirikan sekolah yang diberi nama Sekolah Kartini pada tahun 1912 di Semarang. Dan untuk memperingati jasa-jasanya, setiap tanggal 21 April diperingati sebagai hari apa? Biasanya kalau tanggal 21 April diperingati sebagai Hari Kartini.
Diingat-ingat ya, kalau Raden Ajeng Kartini berarti beliau itu terkenal dengan perjuangannya, yaitu memperjuangkan hak-hak kaum wanita. Kalau Insinyur Soekarno, beliau terkenal dengan sebutan Bapak Proklamator Indonesia. Sudah kenal kan dengan Raden Ajeng Kartini dan Insinyur Soekarno? Sekarang kita membahas materi SBDP tentang menyanyikan lagu Maju Tak Gentar dengan berkelompok. Kalau kemarin kita sudah menyanyikan lagu Maju Tak Gentar dengan individu, sekarang kita bisa menyanyikan lagu Maju Tak Gentar dengan cara berkelompok. Jadi anak-anak kalau menyanyi bersama dengan kelompok, kita harus bisa menyesuaikan dengan kelompok kita. Dan kita harus sama-sama bernyanyi lantang agar terlihat kompak. Sebelum kita menyanyikan lagu tersebut di depan orang banyak, sebaiknya kita berlatih terlebih dahulu bersama dengan kelompok agar nadanya terlihat sama. Nah, selanjutnya kita akan membahas materi PPKN tentang penerapan sikap kepahlawanan sesuai dengan makna sila kelima Pancasila. Silakan dibuka bukunya halaman 112. Nah, pada pembelajaran sebelumnya kita kan sudah mempelajari sikap kepahlawanan yang sesuai dengan makna sila kelima Pancasila. Nah, sikap kepahlawanan yang sesuai dengan sila kelima Pancasila juga dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya dengan berperilaku adil serta menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Jadi nanti kita bisa menuliskan sikap kepahlawanan yang sesuai dengan sila kelima Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, bisa di rumah, di sekolah, dan juga di masyarakat. Nah, selanjutnya yaitu beralih ke materi bahasa Indonesia tentang mempresentasikan informasi yang disajikan dalam bentuk peta pikiran. Nah, anak-anak, informasi penting dari teks juga dapat kita tuliskan dalam bentuk peta pikiran. Peta pikiran itu berisi rangkuman penting yang memuat rangkuman dari inti bacaan. Dalam bentuk peta pikiran, semua informasi yang menjadi kabur lebih jelas dan mudah dipahami. Dan inti bacaan yang sudah kita pahami dapat menjadi bahan untuk mempresentasikan isi bacaan. Sebelum kita mempresentasikannya, anak-anak harus membaca terlebih dahulu informasi penting apa saja sih yang ada pada peta pikiran dengan seksama. Setelah itu, barulah anak-anak bisa mempresentasikan secara urut dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan juga benar. Nah, selanjutnya yaitu karena sudah semua materinya, sekarang tugasnya. Untuk tugas anak-anak, tugasnya adalah membuat poster tentang salah satu tokoh nasional yang berpengaruh bagi masyarakat. Kalian bisa mencari gambarnya atau menggambar sendiri. Nah, jadi anak-anak membuat poster tersebut bisa sesuai dengan keinginan anak-anak, sesuai sekreatifnya anak-anak. Dan tulisannya bebas menggunakan warna apa saja dan wajib harus ditulis tangan, tidak boleh diketik. Dan posternya dikumpulkan pada hari Sabtu tanggal 27 November tahun 2021 ketika PTMT. Nah, di sini ada contoh posternya. Itu gambarnya boleh mencari di Google atau menggambar sendiri. Terus tulisannya harus ditulis tangan, warnanya bebas, terserah warna apa saja, mau warna-warni nggak apa. Dan posternya tidak boleh sama dengan contoh. Jadi anak-anak harus membuat poster yang berbeda dari contoh.
Oke, cukup sekian pertemuan kali ini. Jika anak-anak masih ada yang dibingungkan, anak-anak bisa chat WA pribadi ke Kak Indah. Tetap semangat belajarnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.